guys, kembali lagi di Veritas Q&A. Sebelumnya kenalin dulu, aku Ica dari jurusan PGSD Angkatan 2020. Nah, Veritas Q&A ini disediakan oleh pelayanan mahasiswa Universitas Kristen Petra yang disediakan untuk kalian semua yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen. Nah, sebelumnya aku mau ucapkan thank you buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke form yang sudah disediakan oleh Pelma ini. Nah, dalam sepanjang konten ini, kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja isi di form yang sudah disediakan di deskripsi box, atau kalian bisa langsung isi di kolom komentar. Nah, di sini aku nggak sendiri. Di sini ada CCKC. Asik. Yang bernama Siapa? Mungkin langsung perkenalan diri aja, Oke. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Evi Santoso. Biasanya saya yang di sana ya, tapi sekarang saya yang di sini. Saya dosen di MU dan sekarang dikasih kepercayaan satu periode menjadi Kepala Pusat Kepemimpinan Kristen. Oke, jadi CF ini yang akan menemani kita untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirimkan. Sudah siap, Ceh? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Deng. Pertama, bagaimana saya tetap hidup dalam panggilan hidup saya dan melakukan pelayanan sepenuhnya untuk Tuhan tanpa mementingkan gaji? Kan kenyataannya dalam hidup kita pasti butuh yang namanya uang untuk tetap hidup. Nah, bagaimana pendapat CFV tentang hal ini? Karena kita sering kejebak ya, karena kalau kita kerja kan butuh uang lah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi di sisi lain harus murni untuk melakukannya karena panggilan hidup. Panggilannya pasti antara kita dengan Tuhan. Nah, itu kayak gimana, Ci? Oke. Yang pertama pasti yang perlu ditanyakan di dalam diri sendiri sebenarnya bukan ditanyakan ya, maksudnya perlu kita yakin di dalam diri kita sendiri dulu sebenarnya kita orang percaya itu siapa, ngapain. Kan kita orang percaya punya privilege identitas yang melayani Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berarti yang namanya panggilan itu kan bukan cuman kalau kerjaannya tuh yang terkait dengan hal-hal rohani berarti. Termasuk ketika kita bekerja dimanapun itu sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, kalau misalnya ngomong soal panggilan sesuai dengan yang Tuhan sediakan, kayak Efesus 2 ayat 10, mengerjakan pekerjaan yang baik yang ia siapkan sebelumnya, ya berarti kalau Tuhan yang menyediakan, ya Tuhan juga yang mencukupkan. Oh iya. Tuhan juga yang mencukupkan semua yang kita butuhkan, termasuk kebutuhan fisik dan finansial. Nah, itu perlu ada di poin yang paling pertama sih, kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan ini memang panggilan, ya berarti Tuhan yang cukupkan semuanya ya, bukan cuman secara finansial, tapi bahkan hikmat, kreativitas, semua yang kita butuhkan untuk menjalankan pekerjaan itu pun juga Tuhan yang sediakan. Nah, kita butuh uang untuk hidup itu satu hal, betul. Tapi ya sama seperti yang biasanya dibicarakan ya, maksudnya kebutuhan atau keinginan. Ya kan, kalau kebutuhan pasti Tuhan cukupkan, bahkan lebih daripada yang kita bayangkan. Tapi apakah keinginan selalu dituruti kan belum tentu. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke sana sih. At the first place, kamu tahu bahwa hidupmu tuh punya siapa, dan apakah kamu melakukan semuanya itu dalam perspektif iya aku tahu, aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, melakukan semuanya seperti apa yang Tuhan mau. Benar. Jadi fokus kita pertama tuh harus ini ya, bagaimana kita mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau untuk masalah kebutuhan hidup, pasti Tuhan akan cukupkan gitu ya, Ce? Iya, yang posisi pertama, siapa saya di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan buat saya. Ya benar, setuju. Oke, kita next ke pertanyaan kedua ya, Ce. Banyak orang yang mengalami up and down di kehidupan dan merasa bahwa hidup itu tidak adil, sehingga mencari cara untuk melampiaskan seperti self-harm. Menurut orang yang melakukan self-harm ini, tidak merugikan orang lain karena yang ia sakiti adalah dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara agar bangkit dan tidak melakukan self-harm lagi? Oke.
Eh, yang pertama gini dulu, kita sebagai siapanya dulu nih, kita sebagai yang melakukan self harm atau kita sebagai temannya yang melakukan self harm. Ya kan itu dua angle yang berbeda ya. Nah, mungkin kita coba lihat dulu saya sebagai yang melakukan self harm kali ya, tapi saya tidak pernah melakukan self harm. Saya sebagai yang melakukan self harm. Biasanya kita melakukan self harm itu kan karena kita punya pikiran dan perasaan yang overwhelm, yang melampaui yang kita bisa kendalikan. Jadi entah itu disebut dengan depresi, perasaan yang menekan sekali, terus jadi overthink gitu kan dan sebagainya. Nah, itu perlu dicari dulu sebenarnya kenapa. Memaksa diri atau mencari pertolongan supaya kita bisa mengolah perasaan kita pakai logika. Biasanya orang-orang yang sudah sampai di tahap mau self harm itu kan yang main lebih cenderung emosional, perasaan. Nah, cari pertolongan atau diri kita sendiri memaksa diri untuk pakai logika. Dipikir dulu, ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Apa yang dirasakan sebenarnya? Kenapa kok bisa punya perasaan itu? Kan biasanya kalau cari pertolongan ya orang akan menolong kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kan ya, supaya kita bisa menceritakan sebenarnya ada apa dan seterusnya. Mengolah dulu apakah memang ada sesuatu yang perlu diselesaikan tapi kita tidak tahu cara menyelesaikannya sehingga kita putus asa, sehingga kita merasa wes hidup ini diakhiri saja dan sebagainya kan. Bukankah minta tolong itu juga sebuah pengakuan bahwa ya memang kita manusia terbatas, kita butuh orang lain dan itu wajar. Tapi kan pada dasarnya orang itu nggak suka ya kalau kelihatan lemah di depan orang lain. Nah tapi ya itu, sampai di titik aku mau melakukan self harm, aku perlu mengakui bahwa aku terbatas, aku perlu pertolongan. Itu dulu, karena ya itu lagi main di emosionalnya sih ya, jadi perlu pakai logika dulu, kayak di stop dulu itunya, emosinya, perasaannya, ayo coba diolah dulu pakai logika. Makanya kan kalau orang yang mau self harm datang ke konselor pasti ditanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu. Nah ya saya sebagai orang yang mungkin pernah self harm, mau self harm, perlu rela untuk menjawab, terbuka, mau ditolong. Itu yang pertama sebagai orang yang mau melakukan self harm. Nah, poinnya kan sebenarnya mau ditolong atau enggak gitu kan. Nah kalau yang saya sebagai teman dari orang yang mau melakukan self harm, ya yang pertama memahami bahwa dia sedang dalam masa emosi, perasaannya yang lebih besar menguasai dirinya. Jadi saya perlu satu, hadir, menemani, kasih tahu ke dia bahwa I am here, kamu punya aku dan aku stay di sini buat temenin kamu. Kalau misalnya orang ini bersedia untuk ditanya-tanya, tanya sih, kalau aku biasanya tanya, ya tanya terang-terangan ya. Kalau kamu dalam kondisi seperti ini, kamu mau aku menolongmu dengan cara apa? Gak ada, di sini aja. Ya wes, duduk diam menemani dia. Ngambilin tisu misalnya, ngambilin minum, beliin makan. Atau setelin Netflix, berusaha untuk chill, berusaha untuk meredakan dulu suasana misalnya seperti itu. Atau kamu mau ditolong dengan cara apa? Mau nggak tak tanya-tanyai? Mau cerita nggak? Misalnya kayak gitu. Kalau dia belum mau cerita ya sudah, berikan dia waktu. Gitu. Jadi pertama itu, kalau misalnya dia sudah mulai mau cerita, tanya lagi, kamu mau aku nggak bisa tolong kamu misalnya, tapi mau nggak tak temani ke konselor misalnya, kayak gitu. Jadi lebih ke being there, hadir, gitu. Bahwa dia dalam kondisi terburuknya tidak ditinggalkan. Jadi buat orang yang ngalamin self harm ini butuh waktu, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, harus merenungkan lagi apa yang harus dia perbuat dan harus membuka ya, hatinya harus terbuka. Kalau butuh pertolongan tuh ya mungkin kalau misalnya nggak ada teman atau siapapun ya renungkan, diam aja. Kalau kita ada teman, kita sebagai teman berarti
nggak, jangan terlalu buru-buru ngomongin banyak atau Ya, marah-marahin. bukan menasehati, judging itu bukan. Ya, Gitu. tapi selalu hadir dan cukup mendengarkan ya. Kan pasti orang yang ngalamin kayak gitu itu apa ya, sudah Bulet Iya, di pikirannya tuh pikiran. belibet sendiri gitu. Mungkin cuma butuh tempat untuk cerita, Ya, buang apa bisa yang jadi. dia rasakan. Mungkin aku tambahin satu lagi sebagai orang temennya ya, sebagai temennya perlu membedakan. Ada orang yang bilang aku mau bunuh diri itu sebagai ungkapan pesimisnya. Tapi dia tidak melakukan usaha apapun untuk bunuh diri. Maksudnya tidak beli baygon, tidak beli cutter gitu loh. Tapi itu ungkapan pesimis. Misalnya kayak, duh kapan sih Tuhan Yesus datang kedua kali gitu kan. Kayak, duh aku sudah lelah dengan hidup ini gitu. Itu tuh ungkapan ekspresi saja. Nah itu satu hal. Jadi kamu boleh aware, tapi gak usah panik. Gitu. Karena kan itu sebenarnya ya ungkapan-ungkapan pesimis ya. Karena orang yang lelah dengan kehidupan itu wajar gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu temanmu ini sudah mulai menyendiri, nggak mau keluar kamar, ternyata di kamarnya sih sedia baygon dan gelas itu untuk disuntik minum. Itu atau di kotak pensilnya ada cutter, gitu-gitu mulai ada gejala-gejala yang menunjukkan dia mulai menarik diri, gitu-gitu ya kamu perlu lebih aware, gitu. Jadi berhikmat ya, meminta Tuhan kasih hikmat supaya kita bisa peka dengan tanda-tanda yang ditunjukkan. Ya, seperti itu ya. Kalau kita punya teman-teman seperti itu, kita kalau bisa ya kita selalu ada. Maksudnya selalu adanya itu bukan jadi sosok yang Superhero ya, bukan ya, ya? bukan, tapi yang menemani supaya dia juga nggak merasa sendirian. Oke, thank you C. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apa tandanya bahwa saya menggunakan sosmed dengan proporsional atau sudah masuk kategori addiction? Karena zaman sekarang kan kita tidak bisa hidup tanpa sosial media. Oke. Wah, saya jadi langsung mikir kayak, aku perlu lihat deh. Aku lihat Instagram sehari berapa jam. Sebenarnya kita bisa kan ya ngecek di HP kita masing-masing. Kita tuh pakai aplikasi tertentu tuh berapa lama sehari. Dan sebenarnya kita bisa set batasannya ya, bisa diatur. Misalnya kita cuma bisa lihat satu aplikasi itu berapa jam, setelah itu dia akan kasih warning, peringatan, gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomong soal kita sudah addiction atau enggak dengan yang namanya sosial media, kita nggak bisa menyamakan standar semua orang. Karena ada orang-orang yang mungkin bisa, nih sambil kerja nih, ini story tetap jalan. Story kan akan otomatis looping ya, akan terus jalan ya kalau story begitu setel kan dia lanjut terus ke orang-orang yang lain kan. Dia bisa tetap sambil kerja, sambil ngelirik gitu, sambil lihat, oh ini ada ini sih ini nih. Ntar berhenti sebentar terus ngomen si story-nya. Ada orang yang bisa begitu. Tapi ada orang yang nggak bisa. Kemampuan konsentrasi, daya konsentrasinya harus fokus, nggak bisa multitasking. Nah, jadi nggak bisa menyamakan standar udah termasuk adiksi atau belum setiap orang. Nah, tapi biasanya mungkin salah satu hal yang bisa dilihat adalah kalau ini kali ya. Kalau saya biasanya tandanya adalah sedikit-sedikit jempol itu otomatis sudah tahu posisi Instagram di mana gitu. Jadi walaupun dipindah udah langsung buka, jadi sedikit-sedikit scroll padahal sebenarnya nggak ada yang dicari, nggak ada yang dilihat gitu. Dan itu biasanya kan istilahnya tuh killing time ya. Killing time ada jeda terus ya udah gitu kan. Tapi kalau itu sudah mulai yaitu sedikit-sedikit buka latah jadinya. Kayak latah itu mungkin salah satu indikator. Indikator yang lain adalah kita mulai mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Iya, benar. Mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita dan lebih tertarik dengan gadget ini. Gitu. Biasanya memang tidak mudah untuk aware dengan itu, tapi perlu latihan atau perlu minta tolong teman-teman kita. Kalau misalnya lagi ngumpul tapi aku lebih fokus ke gadget, tolong aku ditegur. Gitu. Jadi supaya kan kita mau membangun komunitas di kampus ini kan sebenarnya semua relasi tujuannya adalah menjadi komunitas kita, karena itu jadi apa ya? Kalau boleh saya bilang sebenarnya yang tersisa ketika kita lulus kan komunitas itu kan. Iya. Teman-teman yang akan bersama-sama dengan kita bertumbuh.
Nah, mau bangun komunitasnya seperti apa kalau dari sekarang kita udah sibuknya sama gadget sendiri-sendiri. Nah, Gitu kan. Nah, makanya perlu kalau misalnya memang dalam komunitas itu kok berkomitmen untuk apa ya? Memang pengen jadi komunitas yang sehat. Ya perlu ada yang memulai. Oke. Ya paling kita saling tegur kalau misalnya ternyata kita lebih banyak gadgetan daripada ngobrolnya misalnya gitu. Atau ya itu, minta bantuan orang lain untuk menegur kalau misalnya ternyata lebih sering lihat handphone daripada waktu ngumpul ngobrol gitu. Itu salah satu tandanya mengabaikan orang lain. Atau yaitu dimanapun ngapain apapun yang dilakukan buka gadget, makan sambil nonton, ada temen makan sambil nonton, atau kerja tugas sambil nonton. Itu kan ya itu tadi daya konsentrasinya tergantung. Tapi benar-benar tidak bisa melakukan apapun tanpa sambil gadgetan. Saya pernah sih di poin seperti ini, misalnya sambil moderatorin ini yang saya buka Instagram gitu. Wah, padahal sebenarnya juga nggak cari apa-apa. Iya gitu sih. Jadi lagi-lagi kita butuh pertolongan Betul, orang lain. betul, ya, pertolongan orang lain. Siap menegur, karena kita berteman nggak cuma seru-seruan aja. Betul, dan kita perlu siap juga untuk ditegur ya. Iya benar. Kalau tersinggungan kan juga. Iya. Nah kalau misalnya ini dia sedang tidak sendiri dan maksudnya tidak dengan orang lain, berusaha untuk mengurangi dari diri sendiri itu gimana? Oh, karena sudah kebanyakan ini ya posisinya, sudah sadar kalau kebanyakan. Itu agak sulit sih memang. Iya, sulit ya. Mungkin kalau aku yang sering aku refleksikan adalah lebih banyak waktu yang aku pakai buat scrolling Instagram atau aku mengembangkan diri sesuai dengan panggilan yang Tuhan kasih buat aku. Ya, paling konkret lebih banyak aku scrolling Instagram dan YouTube atau aku baca buku. Sebenarnya aku punya waktu untuk baca buku atau enggak gitu loh. Itu sih. Bagaimana cara menyetopnya? Keluar dari kamar. Karena kalau di kamar kan kita pasti nggak ada orang lain, jadi ya sudah. Nggak ada yang mendorong kita untuk doing something else. Jadi keluar dari kamar, misalnya di kos-kosan, ada teman satu kos, tapi kalau temen kos di kamar temen kosnya juga melakukan scrolling Instagram, kayaknya sama aja ya. Ya itu, cari kegiatan yang lain, misalnya masak yuk gitu, sama temen kos masak yuk, masaklah kalian, menghabiskan waktu dengan cara yang lain gitu kan. Atau keluar kalau misalnya punya neighborhood lingkungan, ada kafe yang cuma bisa beli minum less than 50.000 gitu misalnya, ya mainlah ke sana, terus baca buku misalnya di kafe. Tapi kalau di kafe juga tetap scrolling Instagram sih ya lebih baik nggak usah ya. Di rumah aja. Aku juga sempet kayak pernah dengar tips buat kita stop doing yang kita pengen stopin itu countdown. Jadi, hitung. Iya, 3, 2, 1. Oke, lepas taruh. Oke. Nah, mungkin itu salah satunya. Ya. Jadi memang ketetapan hati dulu gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, itu. Ada sih sebenarnya yang agak usil ya. Kapan hari aku nemu di story, ada satu perusahaan ngeluarin kotak dengan lock yang ada timernya. Jadi itu memang untuk naruh HP. Jadi HP itu di lock dalam jangka waktu tertentu, nggak bisa dibuka. Oh, iya, bisa sih. Iya, itu bisa dipakai. Mungkin kalau pernah nonton Social Dilemma yang di Netflix, itu kan ada salah satu adegannya HP anaknya ditaruh di di kotak yang ada kuncinya itu, tapi ada timernya, jadi dia nggak akan bisa dibuka sebelum waktunya habis. Itu cara yang ekstrim, memaksa diri. Iya benar. Semoga bisa memberkati ya tipsnya ya. Kalau perlu kotak dengan gembok, kuncinya kasih saya aja. Udah kayak sita-sita HP ya. Oke, Cek. Kita next ya. Oke. Ada orang yang berkata, jika merokok itu dianggap dosa karena merusak kesehatan, maka seharusnya makan gorengan dan lemak juga berdosa dong karena merusak kesehatan. Betul. Betul, udah jawabannya gitu aja. Betul, tapi biasanya orang itu tidak melihat itu sebagai masalah karena masih muda. Jadi maksudnya gini, gorengan dan apa tadi? Gorengan dan lemak itu kan sebenarnya menumpuk
ya menumpuk lemak dan minyak di dalam tubuh kan. Kalau Yeah. merasa masih muda berarti sebenarnya belum ketumpuk dan belum menghasilkan dampak tertentu pada tubuh. Kalau misalnya udah sampai usia tertentu mulai keluar kan seperti kolesterol misalnya, asam Yeah. urat misalnya, hipertensi misalnya dan sebagainya, itu efeknya baru dirasakan setelah itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya selain rokok, gorengan dan lemak juga merusak kesehatan, ya betul. Makanya perlu apa istilahnya itu aware dengan apa yang kita konsumsi. Kita makan kan bukan sekedar karena enak dan kita mau, tapi kan makan itu sebenarnya lagi-lagi pertanyaan pertama, siapa saya di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan buat saya. Berarti kalau saya di hadapan Tuhan, saya sadar ciptaan, anak Tuhan, hamba Tuhan, alat Tuhan gitu kan. Ya berarti saya makan pun itu sebenarnya untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Yeah. Gitu. Tapi it's not an easy thing memang ya. Jadi kita harus tahu apa ya yang ada di dalam diri kita dulu. Maksudnya kalau memang kelemahan kita di situ, di tubuh kita ya, tubuh kita kelemahannya di situ, dan akhirnya kita masih tetap mau makan makanan yang nggak sehat, yang sebenarnya kalau kita makan itu tubuhku, kita sudah sadar duluan nih tubuhku bakalan kayak gini, tapi kita masih memaksakan, itu kan berarti ya bukan salahnya makanan dong, Ya. ini salahnya kita diri kita sendiri. Jadi, Biasanya kita lebih bisa mudah pantang, maksudnya menghindari makanan tertentu karena tahu itu tidak baik, ketika kita tahu makanan itu akan berdampak buruk terhadap sesuatu hal yang kita sukai. Misal ada orang suka main basket, olahraga, dia tahu kalau dia banyak makan makanan tertentu itu akan mengurangi stamina misalnya, ya dia akan lebih mudah untuk menghindari makanan itu karena dia suka basketnya, jauh lebih suka basket daripada makanannya. yeah. Atau orang yang suka nyanyi, sebegitu sukanya dia sama nyanyi sampai dia takut kalau dia nggak bisa nyanyi karena terlalu banyak makan gorengan misalnya gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu yang bisa jadi motivasi kali ya. Salah satunya seberapa kita cinta sama Tuhan. Nah, iya itu Kita lebih nggak akan radikal merusak lagi. bait Allah ya. Wow, ya. Masa. Betul. Oke C, thank you. Nah next, di masa sekarang banyak anak muda yang jatuh di dalam dosa pornografi, seks dan pacar, dan banyak dosa ketidakkudusan yang dilakukan. Bagaimana mengatasi rasa ketidakberhargaan karena melakukan ketidakkudusan tersebut? Oke, berarti kalau saya dengar pertanyaannya, konteksnya dia sudah melakukan ketidakkudusan itu. Berarti kan ada dua kategori ya. Yang pertama, untuk yang belum melakukan ketidakkudusan, tapi melihat nih banyak nih orang-orang kok melakukan itu, ya apa caranya saya supaya terhindar dari itu. Yang kedua adalah sudah melakukan ketidakkudusan, ya kan? Benar ya? Benar. Nah, mungkin kalau yang sudah dulu kali ya. Kegagalan itu bagian dari kehidupan, tapi tidak mendefinisikan siapa kamu. Karena kalau di LA ada yang namanya penggaris kan ya, ada ilustrasi penggaris. Sekarang hidupmu tuh baru jalan 1/4 dari keseluruhan penggaris itu. Masih ada 3/4 yang Tuhan masih punya rencana dalam hidupmu gitu kan. Jadi ya kegagalan itu tidak mendefinisikan siapa kamu, tapi itu jadi sebuah ingatan bahwa ya karena Tuhan setia, makanya kamu tetap bisa ada sampai sekarang. Karena anugerah Tuhan besar, kamu masih bisa ada sampai sekarang. Jadi ya lanjutkan hidupmu dengan terus balik lagi melihat kepada Tuhan. Kegagalan, kesalahan itu satu hal, tapi terus melihat ke depan yaitu pilihan kita sih. Terus melihat dan mau berjalan, melihat bahwa rencana Tuhan masih panjang dalam hidupku. Gitu. Yang pasti gimana caranya menghilangkan ketidakberhargaan? Ya lihat lagi siapa saya di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan buat saya. Kalau misalnya Tuhan bilang saya ciptaan berharga dan kasih setia Tuhan itu kekal, berarti kan ya yang lebih konsisten Tuhannya kan. Tuhan jauh lebih konsisten daripada manusia yang terus-menerus jatuh dalam dosa. Jadi seberapa dalam sih kita mempercayai Allah yang kita percaya. Siapa yang lebih kita percaya. Jadi kan sebenarnya ya itu tergantung pengenalanmu tentang Allah juga.
Apakah kamu mengenal Allah itu sedalam kasihnya yang besar buat kamu gitu. Jadi ya balik lagi, mau nggak mau harus kenal siapa Allah. Balik lagi ke sebenarnya Allah itu seberapa besar sih kasihnya Allah. Apa yang disebut sebagai anugerah. Kembali lagi ke sana. Bukan menghilangkan keberhargaan, ketidakberhargaan, tapi kembali menemukan keberhargaan itu di dalam anugerahnya. Kalau buat orang yang belum kehilangan kekudusan, ya sekali lagi melihatnya dari sisi siapa saya di hadapan Allah dan siapa Allah buat saya gitu. Apakah relasi itu jauh lebih berharga daripada Allah buat saya? Gitu. Apakah kehilangan relasi, misalnya diancam nih kalau nggak mau sama pacarnya nanti kamu tak putusin, apakah relasi itu jauh lebih berharga daripada kasih Allah yang besar buat kita? Kita boleh protes, tapi aku merasa perlu dikasihi. Tapi apakah relasi itu tetap lebih berharga daripada kasih yang sempurna itu? Bisa nggak kita tetap putus misalnya, tetap nggak mau, tapi kita tetap merasa protes sama Tuhan? Ya boleh, maksudnya kita tetap boleh kok datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Dan sebenarnya ya balik lagi, Tuhan cukupkan kok sebenarnya semua yang kita butuhkan, termasuk kasih lewat orang-orang di sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita merasa bukan itu yang aku maunya yang ini gitu sih. Gitu sih. Jadi balik lagi sebenarnya mana yang lebih besar, mana yang lebih berharga. Gitu. Jadi ya kita pasti pernah mengalami kejatuhan-kejatuhan. Tapi kan kasihnya Tuhan tuh nggak akan pernah pudar buat kita semua. Dan kembali lagi ke kita sendiri, apakah akhirnya kita melampiaskannya ke hal yang lain atau akhirnya kita datangnya itu sama Tuhan. Dan Tuhan itu yang akan menyadarkan identitas kita ya, C. Di dalam Tuhan tuh kayak gimana. Tapi mungkin aku tambahin sedikit ya, buat orang-orang yang pernah jatuh dan merasa kehilangan keberhargaan dirinya. Satu hal sebenarnya yang perlu dicari tahu di dalam dirimu sebenarnya apa yang kosong dan kamu berusaha isi dengan hal itu. Menyadari dulu akarnya. Cari dulu akarnya. Apa yang kosong dan kamu berusaha isi dengan itu. Nah, terus cari tahu juga kenapa kok itu kosong. Ada kejadian apa dalam hidup kita yang membuat kita menyadari bahwa aku perlu cari isian yang lain. Gitu. Jadi kejatuhan itu nggak secara tiba-tiba terjadi, tapi ada akar-akarnya ya di belakang-belakangnya. Dan itu yang harus kita cari. Iya, cari kita. Polanya, cari akarnya, dan lagi-lagi cari pertolongan. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah tanya juga dan CEV. Oke, kita next ya. Ke pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang Kristen boleh beli bawang merah? Barang mewah guys, bukan bawang. Barang mewah atau branded meskipun bukan untuk tujuan pamer. Atau orang Kristen harus selalu memberikan kelebihan yang dimilikinya untuk gereja atau menolong orang lain. Oke. Thank you. Wah, ini agak susah nih. Gini. Orang Kristen tidak identik dengan miskin. Iya kan? Dan orang Kristen bukan berarti nggak boleh kaya. Tapi orang Kristen selalu punya kesadaran, atau bukan orang Kristen ya, maksudnya orang percaya yang yakin bahwa hidupnya punya Tuhan, meyakini bahwa semua yang Tuhan percayakan, baik uang sekalipun, itu adalah saya sebagai pengelola. Saya bertanggung jawab lagi sama Tuhan. Ini yang dikasih ke aku, berkat yang Tuhan kasih ini, bagaimana aku mengelolanya. Nah, itu satu bagian ya. Aku pengelola. Tapi kan di sisi yang lain kita juga tahu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk punya compassion. Untuk punya compassion. Belas kasihan sebagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Compassion itu dinyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga gitu kan. Jadi maksudnya kita sebagai orang percaya perlu utuh. Sebagai manusia, anak Tuhan yang utuh, pemahamannya utuh, bukan cuman parsial. Iya kan aku pengelola, jadi suka-suka aku dong mau mengelolanya bagaimana gitu kan. Itu kan berarti dia mengesampingkan identitasnya yang lain yang perlu punya sebagaimana Tuhan mengasihi, kita juga mengasihi gitu kan.
Tapi kita juga nggak bisa cuman parsial, sebagaimana Tuhan mengasihi, kita juga mengasihi, semua uangku adalah untuk orang lain itu. Bukan seperti itu juga. Makanya ada namanya hikmat, ada namanya manajemen gitu kan. Nah, kalau buat saya sebenarnya barang branded itu apa yang dilihat, apa yang dicari. Kalau barang branded yang dilihat dan dicari adalah kelihatan keren di depan orang lain, jadi levelnya naik di hadapan orang lain, atau jadi lebih kaya daripada orang lain, ya tentu langsung tetot ya. Langsung tetot, karena bukan itu poinnya. Tapi kalau barang branded itu dilihat sebagai barang yang memang kualitasnya lebih baik dan jangka waktu penggunaannya bisa lebih lama, itu lain lagi. Tuh. Nah, kalau misalnya barang branded dilihat sebagai barang yang kualitasnya lebih baik dan waktu penggunaannya lebih lama, kita bisa melakukan cara yang lebih baik juga untuk mengeluarkan uangnya, menabung misalnya. Jadi kan nggak sekali keluar langsung hilang uangnya gitu. Jadi berhikmat juga kapan waktunya untuk beli barang itu, seurgent apa, kebutuhankah atau keinginankah gitu kan. Itu sih. Jadi boleh nggak beli barang branded, tergantung buat apa. Nah, tergantung juga kapan kamu membelinya. Kalau kamu membeli ketika kamu masih minta uang sama orang tua, ya berarti kan kamu perlu minta pertimbangan orang tua, apakah memang ini diperlukan sekarang. Kalau kamu membeli dengan uangmu sendiri, ya kamu tetap perlu mempertimbangkan apakah pengeluaranmu masuk akal untuk membeli barang itu langsung sekarang, atau ya itu nabung dulu Kak, supaya kebutuhan yang lain juga tetap terpenuhi, misalnya seperti itu. Gitu sih. Jadi tergantung sama motivasi hati kita. Motivasi juga, dan mengingat keutuhan kita sebagai orang percaya ya. Apakah tetap dalam pembagian manajemen uang kita itu ternyata kita tidak mengabaikan bahwa kita memang perlu berempati dengan orang lain, memberikan persembahan, atau ada alokasi dana yang memang kita sediakan untuk sponsor atau donasi kemana kayak gitu. Jadi harus menggunakan keuangan itu dengan baik, dan motivasi kita itu harus benar, bukan untuk akhirnya digunakan untuk pamer-pamer ke orang lain, enggak, tapi karena murni ya memang bagus, kualitasnya bagus, dan ya akhirnya beli. Tapi harus melihat pengelolaan keuangan kita itu kayak gimana, dan pengelolaan bukan pengelolaan yang secara sekuler ya, tapi kita juga melihat Tuhan tanya gitu ya, Tuhan mau, aku ada berkat gitu ya, ini Tuhan mau pakai untuk apa uang yang sudah Tuhan kasih. Ya, sebenarnya poinnya jangan dikotomi lah ya, jangan memisahkan, oh aku kan bertanggung jawab sama uangku gitu kan. Tapi di sisi yang lain juga melupakan bahwa kita ya itu tadi perlu berbelas kasihan dengan orang lain, tetap bijaksana mengaturnya dan sebagainya. Thank you Ce. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada syarat untuk selamat di akhir zaman? Kalau hanya dari anugerah Tuhan saja, kenapa kita harus berbuat baik? Ngeri. Ini yang tugas di sini semuanya angguk-angguk. Oke, gimana caranya buat selamat di akhir zaman? Kalau hanya dari anugerah Tuhan saja, kenapa kita harus berbuat baik? Berarti kan sebenarnya poinnya, mungkin orang yang nanya ini tahu bahwa memang untuk selamat itu hanya perlu anugerah. Tapi kenapa kok hanya perlu anugerah gitu mungkin ya? Kenapa kok hanya perlu anugerah? Karena memang ya ilustrasinya sebenarnya seperti ini. Dalam sebuah adonan, kita mau bikin kue, udah ada tepungnya, udah ada gulanya, terus habis itu kita butuh telur. Kita mau pecahin 10 butir telur, ya kan? Kita udah pecahin yang pertama, kita udah pecahin kedua, ketiga, dan seterusnya. Telur ke-5 busuk. Tapi kita sudah pecahin di dalam. Apakah dengan menambahkan sisa telur kita tetap bisa pakai adonan itu? Enggak ya. Udah tetap busuk kan. Apakah dengan menambahkan 10 telur yang lainnya adonan itu akan tetap bisa dipakai? Enggak bisa. Sudah terlanjur ada 1 telur busuk yang kecemplung. Tercampur di dalamnya gitu kan. Nah, itu ilustrasi yang sebenarnya menggambarkan kalau kita manusia berdosa dan perbuatan baik kita sebesar apapun dan sesering apapun kita berusaha untuk melakukan, tidak bisa menyelamatkan
atau memberikan nilai tambah dari dosa yang kita lakukan. Dan sebenarnya kalau ngomong soal dosa, karena manusia itu naturnya adalah dosa, maka sebenarnya semua perbuatan baik yang berusaha dilakukan oleh manusia itu tetap kecenderungannya adalah kejahatan semata-mata. Kebaikan yang manusia berusaha lakukan, kebaikan yang manusia berusaha untuk lakukan, tidak pernah bisa mencapai standar Allah. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya sekeras apapun usahamu untuk melakukan hal yang baik, sebenarnya kamu tidak akan pernah bisa menebus dosamu. Karena kecenderungan perbuatan baikmu itu juga tetap kejahatan sebenarnya. Yaitu makanya kenapa kita butuh anugerah. Karena anugerah kan ngomong soal kasih Allah yang begitu besar pada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah berbicara soal satu pribadi yang sebenarnya adalah raja, yang sebenarnya adalah Allah yang rela turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena untuk menebus dosa harus dibayar dengan yang memang setara dengan hukuman dosa itu. Makanya hanya Yesus Kristus yang bisa menjadi penebusan bagi manusia karena sesama-sama manusia. Gitu. Itu sih butuh anugerah karena memang tidak bisa, naturnya manusia sudah berdosa. Gitu. Nah tadi juga ada pertanyaan, terus kita buat apa untuk berbuat baik? Oke, berbuat baik itu sebenarnya adalah sebuah respon ya, kayak tahu diri. Tahu diri ya. Lebih ke tahu diri. Jadi sebenarnya mungkin gambarannya adalah atau ini deh, yang paling sederhana. Misalnya, kamu sudah dibantu sama temenmu, pasti ada keinginan untuk balas budi, ya kan? Itu hal yang paling sederhana. Tapi kita bukan balas budi kepada Allah, karena kita tidak akan pernah bisa balas budi. Ingat sekali lagi manusia berdosa, kebaikan kita tidak akan pernah bisa sesuai dengan standar Allah gitu kan. Kita berbuat baik ya respon kita kepada Allah yang sudah mengasihi kita sedemikian rupa menunjukkan bahwa kita nggak take for granted anugerah itu. Ya kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita, pakai apa yang sudah dikasih itu. Kalau dikasih hidup, ya pakailah hidup itu. Dikasih semua talenta, pakailah talenta itu. Kan itu diberikan dalam konteks ya memang Allah mau kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, jadi tahu diri ya guys. Ya, poinnya sih itu. Singkatnya tahu diri. Ya, tahu diri. Oke. Next kita ke pertanyaan yang terakhir. Oke. Di dalam kekristenan kan ada banyak aliran gereja tuh. Ada nggak kriteria memilih gereja supaya kita menjadi semakin serupa Kristus? Kriteria memilih gereja. Weh, ini dia. Jeng. Oke, yang pertama mungkin sebenarnya perlu balik lagi ke kenapa orang percaya perlu ke gereja. Itu dulu kan. Baru terus kenapa kita gereja seperti apa yang perlu dipilih. Kenapa orang percaya perlu ke gereja? Yang pertama kalau buat saya sebenarnya sebagai satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan bawa teman. Sebagai satu anak Tuhan, saya ditebus oleh darah Yesus Kristus bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Jadi yang menyatukan antar orang percaya itu bukan willingness-nya kita. Bukan kesamaan identitas kita sebagai misalnya sama-sama mahasiswa Kopetra gitu kan. Bukan itu yang menyatukan kita, tapi penebusan Kristus yang menyatukan kita. Jadi darah Kristus itu menyatukan orang-orang yang ditebusnya menjadi satu persekutuan yang masif gitu ya, dimanapun berada. Dan itulah kenapa salah satunya kita berkumpul bersama dengan orang percaya, merayakan penebusan Kristus, merayakan karya keselamatan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya dalam setiap ibadah kan kita selalu dibilang kalau menjawab undangan Allah, menjawab undangan Allah untuk datang beribadah kepadanya dan seterusnya. Kita bersama-sama menyembah. Poinnya kan bersama-samanya. Nah, kenapa juga kita beribadah? Kenapa kita ke gereja? Yaitu gereja adalah perwakilan
apa ya, jadi satu gambaran, yaitu perkumpulan orang percaya itu kan yang sudah ditebus. Nah, kalau begitu dilihat lagi, perkumpulan orang percaya ini kan karena penebusan, bukan karena sudah sama-sama baik. Iya. Aku berkumpul bukan karena aku suka sama orang itu atau karena orang itu cocok sama aku, tapi karena sama-sama ditebus. Nah, dari situlah kita coba melihat, aku mau ke gereja yang mana. Ya kan, berarti balik lagi motivasinya. Cari apa? Kalau cari aku ke gereja yang aku bisa dihargai, aku bisa dikagumi karena aku aktif pelayanan, ya salah berarti. Berarti kan yang perlu kita cari ketika ke gereja adalah gereja yang bisa menolong kita mengingat lagi karya Tuhan dalam hidup kita, mengingat lagi penebusan Kristus dalam hidup kita, bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Dan dalam proses ini ingat lagi utuh tadi ya, berarti kan selain kita mau mengingat itu, kita juga perkumpulan orang percaya itu di sisi yang lain kita semua sedang dalam masa pengudusan. Orang percaya ini kan sedang dalam proses transforming our minds, tuning our hearts into God's. Dalam masa itu kan, berarti perkumpulan orang percaya itu juga sedang dalam masa itu semua kan. Kalau istilahnya kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita semua masih dalam proses pembentukan. Nah, apakah di tempat itu, di gereja itu, saya bisa mendapatkan proses itu? Benar. Bukan cuman aku diam-diam baik, aman-aman baik, menikmati karya Tuhan, mengingat semuanya itu, that's it, selesai. Enggak, tapi apakah dalam komunitas itu saya juga bisa didukung, ditolong untuk terus menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau, termasuk lewat konflik-konflik yang ada di dalamnya. Menyadari apa enggak komunitas itu bahwa kita sedang berproses, kita sedang dalam masa pengudusan gitu. Itu yang kedua sih, yang perlu dipertimbangkan, apakah gereja itu concern dengan pembentukan ini. Jangan sampai cuman ya merayakan kebaikan Tuhan, merayakan karya keselamatan, tapi nggak ada proses di dalam diriku. Dan selalu kalau ngomong soal proses, itu konteksnya adalah nggak pernah untuk diri kita sendiri, tapi selalu efeknya adalah bagaimana kita bisa kembali melayani lagi ke orang lain. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Nggak pernah pertumbuhan itu cuma untuk diri kita sendiri. Pokoknya aku jadi lebih baik. Lebih baiknya dari mana ukurannya gitu. Jadi kita jangan gampang untuk lari dari masalah ya. Kalau Ya, misalnya ada konflik, begitu. Pindah sini. Justru itu yang buat kita bertumbuh. Betul. Ya. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sharekan, dan thank you juga CEV yang sudah membantu kita untuk membahas apa yang jadi pertanyaan kalian. Dan acara kita cukup sampai di sini teman-teman, tapi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen dan yang masih galau gundah merana kan gundah gulana, kalian bisa kirim pertanyaan-pertanyaan kalian di form yang sudah disediakan di deskripsi box, atau kalian bisa langsung cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan ya, setelah ini juga ada giveaway. Pengumuman giveaway. Iya, pengumuman giveaway dengan cara diundi. Jadi, yuk kita simak berikut ini. Selamat buat teman yang sudah terpilih, dan ya ngajuin pertanyaan dapat hadiah. Iya, makanya jangan sia-siakan kesempatan. Jawab pertanyaan aja nggak dapat hadiah. Nanti setelah ini aku juga mau ngajuin pertanyaan lain. Tapi fokusnya bukan untuk dapat hadiah. Iya. Ya, supaya kita juga dapat jawabannya. Jawaban yang selama ini kita pertanyakan. Jadi beruntung kalau di Veritas Q&A ini disediakan wadah untuk kalian yang mau ingin bertanya. Yes. Oke, kita akan tutup, minta kesediaannya CEV untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur, pertama-tama kami bersyukur untuk anugerah keselamatan dalam kehidupan kami yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Karya keselamatan penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib yang boleh menebus hutang-hutang dosa kami. Kami bersyukur karena itulah yang menyatukan kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan, kami bersyukur. Dan kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Cara Tuhan untuk menyatakan diri, termasuk ketika Tuhan berusaha menyatakan diri lewat Veritas Q&A yang diadakan oleh teman-teman pelayanan mahasiswa. Tuhan, biarlah lewat Veritas Q&A ini kami semua yang mendengar, baik para pengurus Pelma pun boleh terus belajar, semakin mengenal siapa Tuhan yang kami percaya, semakin menyadari bahwa iman kami bukan hanya sekedar iman keturunan dari orang tua, atau bukan hanya sekedar iman yang pokoknya dipercaya saja, tapi biarlah itu semua boleh menjadi dasar dalam apapun yang kehidupan yang kami jalani. Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kami untuk menjawab, untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Dan dalam semuanya itu, Tuhan sedang membentuk kami, memproses kami menjadi semakin serupa, baik dalam pikiran kami, baik dalam perasaan kami, dalam attitude kami, semuanya kami sedang dalam proses untuk menjadi semakin serupa Tuhan. Tolong kami, biarlah kami boleh terus terbuka dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kami dan juga melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, biarlah setiap pertanyaan yang boleh dijawab itu semua Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat buat setiap kami. Tuhan, tolong kami berdoa buat para pengurus pelayanan mahasiswa dan juga semua yang sudah terlibat dalam Veritas Q&A ini, kiranya Tuhan tambahkan hikmat kreativitas supaya boleh memberkati para mahasiswa dan juga semua sivitas akademika UK Petra. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you Cik Evi, Thank you semuanya. See you di next Veritas Q&A. Bye. God bless.